Baru saja Rafael Alun Trisambodo ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi. Rafael hanya satu nama dari sekian banyak nama yang dicurigai oleh PPATK. Untuk memahami kasus ini perlu dibuka lagi laporan PPATK tentang transaksi yang mencurigakan. Ternyata laporan ini sebenarnya sudah lama ada, tapi baru heboh ketika Menko Polhukam Pak Mahfud MD membukanya ke publik. Kemudian kita mengingat soal kehadiran Pak Mahfud MD di Senayan tempo hari yang membuat kehebohan. Pasalnya Pak Mahfud berhasil mengekut argumen anggota dewan yang terus-menerus mencecar beliau. Jadi begini masalahnya menurut saya. Prof Mahfud itu kan orang yang berani membuka ke publik soal transaksi mencurigakan yang dilaporkan oleh PPATK kepadanya. Nah, ada pihak-pihak yang menyebutnya telah membuat gaduh dan minta keterangan. Agak aneh sih, orang yang berpihak kepada transparansi kok malah di sidang anggota dewan dengan nada yang memojokkan. Mestinya anggota dewan itu menganggap Pak Mahfud adalah pahlawan karena berani menyuarakannya. Bukannya malah dikeroyok bareng-bareng oleh para anggota dewan. Apalagi ada anggota dewan yang sampai marah-marah dan mengancam akan melapor polisi. Aneh sekali, kalau memang mereka peduli kepada rakyat, seharusnya ya mereka itu senang dan mendukung upaya Pak Mahfud dan bantu dong Pak Mahfud untuk membuka kasus ini lebih dalam. Bahkan dugaan kasus transaksi sebesar 349 T di Kementerian Keuangan bisa jadi pintu masuk untuk membongkar jejaring pencucian uang oleh barter negara yang diduga melibatkan banyak pejabat kementerian. Ini sudah ada indikasi awal. Tugas aparat hukum tinggal mendalami kemana saja aliran dana yang mencurigakan itu mengalir. Ya, memang bukan pekerjaan yang mudah sih, tapi kalau ini dilakukan sejak dulu, pastinya tidak akan menumpuk seperti sekarang ini. Kasus ini baru terbuka ketika ada orang yang berani mengungkapnya. Ya, Pak Mahfud lah orangnya. Sebelumnya, tidak ada yang berani bersuara, padahal datanya sudah dikirim kemana-mana. Pak Mahfud MD sudah menjelaskan di rapat Komisi 3 DPR, diduga setidaknya ada 491 aparat sipil negara atau ASN dan 13 ASN dari kementerian lembaga lain dan 570 pihak non-ASN yang terlibat. Banyak banget oknum yang terlibat dalam transaksi yang mencurigakan itu. Dari sini sebenarnya sudah bisa dilacak kalau mau. Kan ada nama, ada tanggal, ada besaran dana yang beredar. Tinggal yang ditelusuri dengan sabar pasti akan ketemu. Temuan yang diumumkan oleh Pak Mahfud itu sangat mengejutkan. Angka 349 T tidaklah sedikit, dan jika benar itu adalah pencucian uang dari uang kotor, apalagi kalau hasil korupsi pengumpulan pajak, itu wow banget. Uang segitu bisa untuk mendanai pembangunan di seluruh Indonesia, bisa untuk mensejahterakan banyak orang miskin. Sudah ada beberapa poin yang dikeluarkan, salah satunya kemungkinan bea cukai juga terlibat. Salah satu indikatornya ada sebuah peristiwa di mana impor emas batangan yang mahal diduga hanya dicatat sebagai emas mentah yang nilainya tentu lebih kecil. Nah, dari sini sudah bisa ditebak jika dugaan itu ternyata benar, jelas ini adalah pelanggaran yang serius. Tapi anehnya kenapa sampai sekarang belum ada yang diperiksa? Untuk menutupi kasus ini, bawahan Menteri Keuangan bahkan diduga tidak menyampaikan laporan PPATK kepada Ibu Menteri Sri Mulyani. Jadi, tahun 2017, Kepala PPATK memberikan langsung data temuan kepada sejumlah pejabat Kementerian Keuangan, antara lain ada Dirjen Bea Cukai dan Inspektur Jenderal. Dan laporan ini diduga tidak pernah sampai ke tangan Bu Sri Mulyani. Makanya ketika Bu Sri Mulyani ditanya tentang kasus ini, awalnya ia kelihatan bingung. Beliau bilang belum melihat angkanya. Padahal kan laporan tersebut sudah diberikan. Lalu ngumpet di mana? Saya jujur kasihan melihat Ibu Sri Mulyani. Beliau ini pusing untuk mengembalikan kepercayaan publik yang tergerus. Beliau selalu ingin melakukan transformasi total di jajarannya. Tapi sayangnya, agaknya bawahannya tidak cukup kuat untuk mendukung upaya tersebut. Anggota Dewan Perwakilan yang terhormat,
Kalau betul Anda mewakili suara dan kepemimpinan masyarakat, tolonglah segera bentuk pansus untuk mengawal pengungkapan transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah. Jangan biarkan Pak Mahfud MD berjuang sendirian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.